Oh, sedang ada di Solo ya? Masya Allah. Baik, luar biasa ya Tat. Ini sebentar lagi akan mulai kelas marketing ya Tat ya? Siap. Insya Allah ya. Masya Allah. Baik, kita buka insya Allah karena pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua dan mari kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah luar biasa pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali pada taklim online ke-9 dengan tajuk saatnya memimpin pasar di era digital. Yang luar biasa sekali kita kehadiran Mas Coach Rendra ya. Coach Rendra yang luar biasa ini berpengalaman 13 tahun lebih pada marketing communication yang luar biasa sekali ilmunya jika kita tidak uh, menyimak dengan seksama ya bahwa luar biasa ini daging ya kalau bisa dibilang nanti saya sangat tertarik luar biasa untuk mendengar semua ilmu-ilmu dari beliau ini Masya Allah dan beliau juga merupakan owner dan founder Bisyarah ID, owner Almitra Property, owner cari rumahhalal.com. Kemudian beliau juga expert di bidang konsultan manajemen marketing Karim Townhouse, kemudian konsultan manajemen marketing Fatih Group Flipro, konsultan manajemen marketing Ishi Kariman Property, founder kelas kuliah manajer marketing, mentor di sekolah manajer marketing. Insya Allah luar biasa. Kita uh, langsung saja dalam materi pasar ya, di era digital ini yang akan langsung dibawakan oleh Coach Rendra. Kepada Coach Rendra kami persilahkan. Oke, thank you. Kang, siapa nih namanya? Andre. Andre. Kang Iya. Andre, kalau saya bisa di-share ya? Tadi Oh iya, saya siap-siap. Sebentar. Oke. Saya sapa dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur dulu kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk hari ini belajar bareng ya. Dimana dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Ya, lalu kalau salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu bisa ya, meniru apa yang beliau contohkan dan bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman mari kita awali dengan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai acara ini ya, jadi ada satu menarik, ada penelitian ya. Ketika sama-sama belajar, yang satu ketika belajar ini bersemangat, antusias, ya dan selalu bukan menarik ya, wow menarik gitu ya. Tapi yang satu ya biasa belajarnya biasa aja, tidak ada rasa antusias, ya kemudian ya, tidak mengatakan menarik kepada hal yang dia pelajari. Ya ternyata ya yang lebih sukses adalah yang memang excited ya selalu mengatakan wow keren, wow menarik di setiap hal yang dia dapat. Walaupun dia pernah dapat materi yang sama, tapi ketika kita ya excited ya, nah itu insya Allah luar biasa ya efeknya teman-teman. Nah, jadi password di hari ini ya itu adalah Alhamdulillah wow keren, wow menarik. Ya. Oke kita coba ya, passwordnya gimana teman-teman materi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, keren, Wow, wow, keren, menarik. wow menarik. Ya, Wow, menarik. bisa di-share slide ya teman-teman Iya. dari sana. Mohon maaf saya pakai handphone soalnya. Sebentar, Tat. Ada penginian loading ya. Oke, kita mulai aja ya.
tema hari ini itu adalah saatnya menjadi pemimpin pasar di era digital. Nah, kita sekarang ini masuk ke era yang luar biasa ya, teman-teman. Kenapa? Karena eh, di sini ya era yang mana strategi hari ini berhasil belum tentu ya bulan depan itu berhasil. Ya. Dan ya perkembangan zaman luar biasa, teknologi luar biasa. Ya, yang mana kalau kita nggak adaptasi di sini, waduh, kita akan ketinggalan luar biasa. Dan di era digital ini, kalau kita nggak go digital hari ini, ya kita akan susah ini ya, untuk bisa mengakuisisi pasar. Karena hampir semuanya sekarang perilaku konsumen itu mengkonsumsi ya media ya itu melalui handphone ya. Dan mereka ya sebelum berbelanja pasti nyari reviewnya pertama ya di handphone dulu gitu kan, ngelihat referensinya di handphone dulu. Nah untuk itu makanya perlu di sini ya kita sebagai leader marketing ya itu benar-benar ya melek di era digital ini. Nah, gimana sih strategi untuk memenangkan pasar di era digital? Karena salah satu tugas leader marketing itu adalah bisa menggerakkan timnya untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya adalah kita mencetak goals. Ya. Dan kalau kita bisa mencetak goals, kita bisa menang di era digital ini. Nah, ternyata untuk bisa menang di era digital ini ada rahasianya nih, ya, ada jurusnya ini. Nah, nanti kita akan bahas jurus-jurusnya itu, ya teman-teman. Nah, ini sedikit pengantar. Kenapa sih materi ini ada dan kenapa sih saya bikin akhirnya sekolah marketing? Jadi ini memang ketika saya keliling Indonesia, itu ternyata saya banyak dapat keluhan nih dari para business owner, terutama memang di UMKM, yang mereka sedang tumbuh dan memang bisnis mereka ini ya sudah mulai naik kelas. Nah, ketika naik kelas, itu mereka ya butuh sosok-sosok leader atau manajer, terutama di marketing, karena marketing ini kan ujung tombak dari perusahaan. Ya, jadi ketika marketing mandek, ya operation, ya siapa yang mau gaji, gitu kan? Kemudian keuangan juga nggak bisa eh, tumbuh, ya. Yang mana ya gaji-gaji karyawan juga tim juga kalau pengen terus tumbuh ya butuh yang namanya dana segar. Nah makanya marketing ini, isu marketing ini sangat-sangat penting. Nah ketika saya keliling Indonesia itu banyak banget ya dengar keluhan-keluhan yang sebenarnya saya bingung karena lulusan fresh graduate manajemen marketing kan di Indonesia ini aslinya banyak banget ya, luar biasa sebenarnya banyak lulusan manajer. Tapi faktanya ya banyak perusahaan yang sudah buka lowongan di mana-mana itu tetap aja nggak ada hasilnya ya, tidak memuaskan ya ketika mereka ini ya ditarget untuk ya mencapai goals terutama di era digital ini gitu teman-teman. Nah ini teman-teman kalau bisa lihat ya di slide saya mungkin belum keluar ya. Itu banyak teman-teman saya kayak ada Mas Wildan tuh di Fatih Group ya, beliau main fliperan ada 34 project flipper properti di Jabodetabek. Itu juga sempat ya minta aneh untuk nyari ini. Ada nggak sih orang yang levelnya manajer nih untuk mimpin tim marketingnya gitu. Ternyata dia sudah ngerekrut kemana-mana juga kesusahan. Kang Latif juga, ini sempat teman sirka saya, penulis buku yang sempat pada waktu sirka sama saya juga kita ngeluncurin buku ya, Instagram Roadmap 1, Roadmap 2 itu tembus 10.000 buku ya, yang kita jual di 200.000 itu juga kesusahan nyari manajer marketing gitu, teman-teman. Oke, itu mungkin bisa di next aja ya. Oke, udah keluar slide-nya ternyata. Lagi. Oke. Oke, lagi. Satu lagi. Oke. Nah, nah itu Kang Latif. Next aja, Mas. Coba lagi, Mas. Nah, ada Kang Latif, ya kan? Ada Kang Wildan, ya kan? Bahkan sampai suhu sekelas, next aja, Mas. Kang Dodi Zulkifli, ya. Banyak yang memang kesusahan nyari manajer, ya. Ketika saya buka kelas untuk mencetak leader marketing ya, manajer marketing, ternyata Mas aku nitip dong kalau udah ada manajer yang jadi atau leader yang jadi ya bisa
kirim ke timnya dan lain sebagainya. Dan ini banyak banget ya yang pingin gitu. Nah, apalagi di era digital ini banyak profesi-profesi yang dulunya kita nggak tahu sekarang ada gitu. Nah, jadi kenapa sih sulit menemukan leader marketing yang hebat dan kompeten? Dan rata-rata perusahaan ini seringkali itu nggak punya kandidat untuk bisa dia scale up. Padahal ketika dia scale up itu ya butuh leader yang bisa ya mengelola timnya untuk bisa menjadi SPV untuk timnya. Nah, dan akhirnya banyak memaksa para perusahaan ini ngangkat yang memang levelnya staff ya untuk jadi manajer atau SPV ya. Padahal mereka nggak punya keterampilan dalam manajerial ya. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan UMKM ya, sehingga mereka banyak yang susah untuk scale up ya menuju corporate gitu. Nah, next aja Mas. Nah, mereka ini kena banyak direkrut itu karena faktor-faktor yang teman-teman bisa lihat nih. Rata-rata yang mereka direkrut jadi manajer itu ketika memang punya keterampilan teknis yang handal. Ini jago banget nih di teknisnya nih. Tapi bukan karena kemampuan manajerialnya. Ya, mereka kadang diangkat tuh karena kesetiaan, kejujuran, pengabdian. Ya, memang nggak salah sih karena kesetiaan. Bahkan nomor satu kalau bisa emang kesetiaan, kejujuran, ya pengabdian yang lama. Tapi kalau dia nggak punya kompetensi, wah untuk memanage tim di bawahnya, ini akan susah gitu kan. Nah, berikutnya banyak juga manajer-manajer ya di UMKM ini yang dia itu direkrut tuh karena punya hubungan kekeluargaan gitu loh. Ya pertemanan gitu kan. Udah kenal lama, baru direkrut untuk jadi pimpinan perusahaan. Next, Wes. Nah, ini sebenarnya ya kesalahan yang fatal karena kata Rasul ya, jika amanah itu disia-siakan, tunggulah kehancuran terjadi. Nah, ada seorang sahabat ya yang bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Ya, Nabi menjawab, jika urusan diserahkan kepada ya yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, kenapa banyak ya startup atau banyak UMKM ini susah ya untuk memang naik kelas ke level corporate ya, karena memang ya tadi banyak menyerahkan ya managerial skill ini kepada yang memang tidak ahli. Nah, makanya penting banget di sini ya sebagai kaum muslimin kita ini memang ya menguatkan kompetensi ini, terutama kalau teman-teman ya di era digital ini pengen jadi pemimpin pasar, itu kita harus ya punya kompetensi untuk bisa ya menjadi leader marketing. Kalau leader marketing dibutuhkan, kalau teman-teman jago marketing ya itu ya yang pengen nitip ya produknya dijualkan teman-teman tuh banyak ya. Ya banyak banget ya permasalahan UMKM ini kan biasanya rata-rata ya itu kesusahan jualan begitu kan. Ya kalau udah jualannya udah bagus ya pengen naik lagi ya kalau jualan ya, masalah manajemennya ya. Dan kalau kita mau jualannya levelnya ya memenangkan pasar, itu berarti nggak mungkin jualannya sendirian. Ya perlu yang namanya tim, perlu yang namanya sistem. Nah, makanya butuh di sini memang orang-orang yang kompeten ya, yang punya managerial skill untuk bisa naik kelas ya di era digital. Baik saja, Kang. Nah, kasus yang sering banyak terjadi nih di banyak perusahaan, banyak menyerahkan kompetensi manajemen marketing ini kepada manajer yang memang bukan ya ahlinya atau tidak punya kompetensi di situ. Dan kemudian banyak kan kesalahan perusahaan juga itu nggak ngasih pelatihan yang cukup untuk pengembangan kompetensi manajer. Nah, dan rata-rata kalau di UMKM kita lihat itu tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Padahal kalau dia mau tumbuh, semakin besar organisasinya, semakin banyak orang yang ikut bekerja di organisasinya, berarti semakin kompleks sistemnya. Dan kalau semakin kompleks sistemnya itu membutuhkan SDM yang juga handal untuk mengeksekusi plan dan goals-nya. Analoginya gini lah, ya bangun rumah ya sama bangun gedung bertingkat itu kan kompetensinya beda ya. Itu tukangnya kan nggak bisa tukang sembarangan ya, kepala tukangnya nggak bisa kepala tukang sembarangan karena beda ya, bangun 2 lantai
sama bangun 10 lantai. Kita umpamakan kalau UMKM itu ya cuma bangun 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Tapi kalau corporate itu bangun 100 lantai. Nah, untuk bisa bangun 100 lantai, itu kan pondasinya juga harus kuat. Ya, perencanaannya dari awal udah kuat. Ya bayangin bangun 100 lantai, bangun 2 lantai aja kalau perencanaan arsiteknya atau teknik sipilnya kurang, ya bisa ambruk tuh rumah. Salah struktur misalnya, salah ngitung struktur itu udah fatal banget. Apalagi kalau kita pengen bangun ya bangunan 100 tingkat, itu perlu kompetensi yang luar biasa. Ya. Makanya di sini ya adanya kuliah manajemen marketing ini kita memang pengen mencetak ya leader-leader ya digital marketing, walaupun sih sebenarnya di era sekarang tetap hibrid ya, tidak bisa ngandelin online aja, tapi online offline tuh juga harus seimbang. Nah, semakin kompleks ya sistemnya ya, orang-orangnya semakin banyak, semakin dibutuhkan memang kompetensi yang luar biasa untuk bisa memimpin pasar di era digital nih teman-teman. Ya, ini saya masuk next di story aja. Jadi untuk mengawalinya saya masuk dengan cerita teman-teman. Next di slide berikutnya. Afwan, termute ini, Coach. Soundnya mute. Oh iya, teman ya. Ya sudah sambung. Ya, oke kita ulangin ya. Tadi sampai mana? Oke, ini kita mulai dari cerita ya. Cerita. Ada 2 orang A dan B. Kita sebut saja yang satu internet marketers, yang satu digital marketers. Ya, karena kalau kita di dunia digital itu internet marketers sama digital marketers ini mindsetnya beda. Ya, kalau internet marketers ya itu ya mindsetnya individual skill, sedangkan digital marketers ini mindsetnya dari awal adalah ya organization skill. Nah, gimana tuh contohnya? Nah, coba kita contohin. Ini ada 2 orang yang sama-sama bekerja, sebutnya A atau A dan B. Mereka punya 2 mindset, yang satu A ini kita sebut internet marketers, yang B itu kita ya sebut digital marketers. Nah, si A ini ya yang internet marketers tadi ya itu dalam sehari kerja 8 jam. Bahkan sampai kadang 12 jam larut malam, dan luar biasa, dia skillful. Skill teknisnya luar biasa. Dia bisa mengerjakan 7 sampai 10 pekerjaan dalam waktu 1 hari. Ya. Nah, misalnya bikin website, bikin copywriting, desain, editing, ya luar biasa lah, skillful dia kalau ngomongin skillnya. Si A ini jago banget individual skill, sampai kalau ada tim yang nggak perform, ya akhirnya dia lagi yang nyelesain. Nah, dia itu kena penyakit yang nama 3L. Lo lagi, lo lagi, lo lagi. Ya intinya dia itu leader, tapi juga akhirnya turun jadi eksekutor teknis lagi. Walaupun ya kalau dia memang levelnya SPV, dia harus bisa 50-50 sih. Ya, eksekusi bisa, ya strategik bisa. Tapi yang B ini emang dari awal ya udah belajar manajemen, ya manajemen marketing. Nah, dia itu selalu membagi waktunya menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Sepertiga dia habiskan waktunya untuk bangun sistem dan tim. Sepertiga untuk eksekusi dan belajar lagi. Nah, sepertiga itu dihabiskan untuk bekerja sama ya dengan para mentor yang memang sudah jadi di bidangnya. Ya, biar mempercepat dia. Nah, si B ini nggak jago-jago banget sih dalam eksekusi, tapi dia jago mencari siapa yang jago. Misalnya dia nggak jago Facebook Ad, ya dia cari siapa yang jago. Bukan sekedar cari tahu how to-nya, dia memang nyari tahu how to-nya itu gimana, tapi juga sampai ke who, siapa sih orang yang expert, yang udah pengalaman, yang bisa membantu dia untuk eksekusi. Ya. Nah, yang A ini fokus banget sama ilmu teknis. Setiap kali ada media sosial baru yang booming kayak TikTok, ya dia bener-bener ngulik teknisnya sampai larut malam. A itu ya belum berani ngeluarin budget untuk marketing. Bahkan ya dia lebih baik organik dulu nih ya demi menghemat uangnya. Nah, sedangkan yang B itu fokus dari awal itu bangun sistem ya, cari vendor, bangun tim ya internal maupun eksternal yang di remote,
maupun juga dia fokus bangun relasi. Nah, yang B ini dia fokusnya sama speed, ya. Karena dia tahu speed is new currency hari ini, ya. Kecepatan adalah mata uang baru di hari ini. Jadi setiap dapat uang dia selalu bagi tuh, ya, untuk misalnya diinvestasikan lagi untuk bangun database, big data, aset digital, sistem dan juga tim. Nah, dia pintar di aset alokasi. Nah, singkat cerita, si B ini, ya, si A sama B ini ternyata punya kehidupan yang berbeda. Yang A, dari 10 tahun yang lalu karena fokus ke teknis tapi lupa belajar ilmu strategis, ilmu manajemen, ya, ia merasa stuck karena selalu ada yang baru di dunia digital marketing. Yang dia sendiri tuh nggak bisa ngejar kecepatan teknologi, ya, di digital marketing. Ada aja yang baru, ya. Tapi si B, ya, karena dia fokus bangun manajemen, bangun sistem, bangun tim, ya, akhirnya ya dia punya 3 bisnis digital marketing yang memang autopilot, masing-masing bisa berjalan bahkan tanpa kehadiran dia karena punya big data, punya database, ya. Dan sekarang banyak menghabiskan waktunya bersama tim leadernya, keluarga, yayasan sosial yang dia bangun maupun dakwah. Nah, kira-kira deh teman-teman, apa pelajaran yang bisa didapat dari cerita di atas? Kalau suruh milih, teman-teman mau pilih jadi A atau jadi B? Komen Jadi dong, B. komen. Jadi B ya. Betul. Apa Tat? Coach. Mute. Oke. Jadi A atau jadi B? Jadi B ya, Masya Allah. Ya, nah ini kalau kita lihat ya, teman-teman lihat di slide. Termute lagi, Coach. Oke, slide-nya dilihat lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di slide-nya. Ya. Kita masuk ke next Mas, slide-nya. Next aja. Next. 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 Sebelumnya. Oke, nah kira-kira teman-teman ya apa pelajaran yang teman-teman bisa dapat dari cerita tadi? Coba ada yang mau komen? Apa yang didapat dari cerita tadi? Lebih enak digital marketer yang B, Coach. Ya. Jadi intinya ya teman-teman itu ya harus mulai belajar ilmu strategis dan juga ilmu manajemen ya. Karena apa? Dengan ilmu manajemen ini ya itu teman-teman itu mindsetnya itu bekerja bukan individual skill lagi, tapi bagaimana membangun organization skill ya. Next aja Mas, coba kita lihat ya. Nah, intinya apa sih pelajaran yang kita dapat? Jadi, the next level marketers itu apa? Sejenius apapun Anda mungkin bisa jago banget ilmu teknis ya, ilmu Facebook Ad, YouTube, ya jago banget. Tapi kalau tidak mulai bangun tim dan sistem, pasti akan kehabisan waktu. Nah, disinilah ya pentingnya kita belajar manajemen marketing ya untuk bisa bangun tim, bangun sistem ya untuk mencapai goals yang memang kita inginkan, goals bersama ya. Dan goals besar itu tidak mungkin dilakukan sendirian ya. Semakin besar mimpinya ya, teman-teman harus mulai punya mindset untuk ya membangun sistem dan tim. Ya, semakin besar mimpinya, itu ya semakin kompleks sistemnya. Ya, semakin kompleks kompetensi yang dibutuhkan. Kayak tadi tuh, bangun satu lantai, rumah satu lantai, dua lantai, sama bangun gedung bertingkat, ya. Itu jelas kompetensinya itu tidak sembarangan. Gitu, teman-teman. Next aja kan? Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya ini struktur usaha di Indonesia, di Kementerian Perindustrian, ya. Jadi
di Indonesia ini ya jumlah UMKM-nya itu luar biasa. Yang paling banyak itu UMKM, unit menengah kecil menengah, menengah kecil mikro. Nah, itu. Nah, itu jumlahnya itu ada 99,9999%. Itu rata-rata UMKM ya. Dari semua orang yang berusaha di Indonesia ini ya 64 juta unit usaha itu menengah, kecil, mikro ya. Dan usaha besar ternyata cuma 0,0001% ya. Yang memang masuknya ke usaha besar ya. Nah, ini berarti kan ketimpangannya luar biasa ya. Ketimpangannya luar biasa. Nah, apa yang membedakan UMKM ya dengan ya tadi selain ngomongin tentang sistemnya memang sistem kapitalis, tapi selain kita ngomongin tentang itu, ya apa sih yang membedain UMKM dengan perusahaan corporation atau perusahaan-perusahaan besar? Ya, itu perusahaan-perusahaan besar emang fokus banget ya, itu memang gak cuma ngejar omset, tapi mereka fokus bangun aset. Nah, coba next aja, Mas. Nah, yang saya maksud di sini ya, leader marketing secara struktural. Nah, ini kalau leader marketing itu kan sebenarnya kita lihat ya, sebenarnya ada 3 ini, biz owner, biz manager, biz operator. Nah, itu punya fungsi yang beda-beda ya secara struktural. Kalau dia biz operator, itu dia menjalankan cara. Tapi kalau dia levelnya supervisor atau koordinator, nah dia kunci paling fungsinya itu adalah monitoring dan controlling. Makanya kalau level koordinator supervisor itu biasanya disebut namanya point of execution. Ya. Karena dialah pemimpin ya, leader marketing yang ya bisa menggerakkan tim-tim operator atau staff itu untuk menjalankan cara SOP yang dikerjakan. Beda lagi kalau manajer marketing. Kalau manajer marketing tugas dia salah satunya dia itu adalah leader yang mampu membuat strategic dan tactical plan. Ya, tugas dia adalah menentukan cara secara strategis. Begini nih caranya nih. Ya, dia juga disebut namanya leader marketing. Nah, beda lagi sama direktur atau CMO, Chief Marketing Officer. Itu dia menentukan arah. Nah, kalau dia business owner itu di paling top atas, itu biasanya dia bikin visi, misi, ya, culture, ya. Ini mau dibawa kemana nih 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Nah, itu business owner. Nah, ini semua ini dari business operator, business manager, business owner itu punya kompetensi yang beda-beda dan mereka harus punya kemampuan leadership semuanya. Itu teman-teman di level ya masing-masing. Next aja, Mas. Nah, leader marketing ya, ini adalah salah satu jabatan struktural di sebuah tim marketing perusahaan. Dia itu adalah pemimpin semua campaign perusahaan untuk mengatur semua strategi pemasaran yang dibuat. Nah, perannya ini cukup besar, ya. Makanya menjadikan leader marketing ini jadi posisi yang sangat vital di perusahaan. Tanpa seorang leader, ya, marketing yang handal, yang bisa diandalkan, handal itu kan bisa diandalkan, maka perusahaan itu akan kesusahan untuk bisa memasarkan produknya atau menjadi yang pemimpin pasar di era digital ini. Next aja, Mas. Nah, dan kalau kita lihat ya, riset CB Insight ini ya, itu rata-rata kenapa sih banyak startup atau UMKM yang lagi tumbuh tuh banyak yang berjatuhan. Ya, isu nomor satunya adalah tadi no market need. Jadi nomor satu ya mereka itu bikin produk yang nggak dibutuhkan dan diinginkan pasar atau mencari produk yang dijual tuh produknya nggak market fit. Nah, makanya isu pertama ini isu tentang marketing, ya. Dan baru berikutnya nggak ada uang cash. Yang gue dengar sekarang ada penjualan, baru ngomongin tentang kompetensi tim untuk mencapai target. Baru ngomongin nggak kompetensinya ya
UMKM itu untuk bisa tumbuh sampai level corporate. Dan isu nomor satu ya tetap isu marketing. Makanya kalau kita bisa menguasai ilmu marketing sebenarnya luar biasa. Karena marketing ini dicari teman-teman. Kalau ente bisa jago ya akuisisi pasar, ya jago memenangkan pasar, itu yang nitip produknya untuk dijualin banyak, ngantri lah itu teman-teman. Mohon maaf, saya minum dulu. Makanya kan ketika Abdurrahman bin Auf itu dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, itu ketika dipersaudarakan sama saudaranya dari Ansor ya, itu kan cukup ya tunjukin di mana pasar. Nah, nomor satu ya itu teman-teman ngapain sih di pasar itu? Ya kira-kira Abdurrahman bin Auf ngapain di pasar? Ya riset, observasi, apa sih yang dibutuhkan market di pasar? Dan kebutuhan market sekarang ini ya itu teman-teman harus bisa baca, apalagi perilaku konsumen kebutuhan di dunia digital saat ini. Nah, itu beda banget dengan kebutuhan zaman dulu ya. Sebenarnya kebutuhan sama, cuma memang ketika kita tidak bisa membaca ya perilaku konsumennya, nah ini biasanya strateginya akan ngawur. Makanya sebelum bikin strategi itu seorang manajer marketing itu tugas utamanya adalah melakukan riset. Jadi kalau rumusnya itu kan riset dulu, kita mau main di segmen apa, ya mau mentarget siapa, kemudian kompetitor, audit kompetitor, ya baru kita ngambil positioning yang memang biar bisa kita menang di pasar itu ya, jangan head to head misalnya sama market leader yang udah ada. Makanya kita harus punya positioning yang kuat, bisa jadi yang market leader itu sendiri. Baru di situ mulai ya, ketika kita udah ngeriset itu mulai diturunkan bagaimana bikin strategi produknya. Nah berarti nyari produk-produk yang market dibutuhkan dan diinginkan pasar. Kalau mau jualannya laris, jangan pernah jualan produk yang nggak dibutuhkan dan diinginkan pasar ya. Nah, kemudian apa sih ya kalau mereka udah ada kompetitornya, apa sih yang kompetitor belum main di sana? Oh, mungkin di pelayanannya kompetitor masih kurang. Kita main di pelayanannya. Kayak kita lihat Amazon. Amazon bahkan nggak punya produk sendiri loh. Kalau kita lihat ya di awal ya. Sekarang udah punya produk sendiri. Dulu di awal-awal dia kan toko buku online gitu kan, yang menjual buku dari seluruh dunia. Nah, dia nggak punya produk sendiri. Ya, dia kan akuisisi Zappos juga ya. Zappos itu dulu awalnya perusahaan sepatu, nggak punya brand sendiri, tapi jualin brand-brand orang. Ya, tapi salah satu ya kunci yang mereka mainkan adalah culture service mereka. Mereka itu punya apa ya kemampuan untuk bikin orang ini repeat order, ya kan, untuk jadi loyal di situ. Ya, nah itu makanya teman-teman jangan berkecil hati kalau memang nggak punya produk sendiri. Jual produk orang bisa, tapi memang produknya carilah produk-produk yang market fit ya. Karena memang ada produk-produk yang nggak market fit. Sehebat apapun marketersnya jualan, kalau produknya nggak winning, wah agak susah tuh jualannya kita. Gitu. Maka nomor satu ya teman-teman cari dulu pasarnya, baru kita cari produknya, baru ngomongin price. Price-nya sesuai nggak dengan pasar kita? Nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Ya, mungkin iPhone tuh mahal, ya mahal. Tapi kalau value-nya itu worth it, ya sama segmennya, ya nggak masalah. Tetap antri, tetap sekali launching sampai inden-inden, ya kan iPhone 15 juga sampai inden-inden, ya setiap peluncuran iPhone juga banyak yang beli, ya bukan ngomong itu kan relatif bagi pasar ya, makanya banyak yang pasarnya mungkin menengah atas ketika beli handphone apa yang murah malah nggak mau mereka. Nah, makanya teman-teman harus bisa nih belajar. Nanti insya Allah kalau di kuliah manajer marketing kita akan ajarin simple riset sih, caranya riset di dunia digital ya. Karena sekarang hari ini ya sebenarnya data-data riset itu sudah ada di dunia digital, tinggal kita bagaimana nguliknya. Cuma kalau mau data yang lebih lengkap lagi, lebih dahsyat lagi ya teman-teman harus memang ngeriset sih. Ya kita kalau di iklan itu kan ada testing, winning, scaling. Testing itu fase riset kita.
untuk dapat winning apa? Winning campaigns, winning product. Setelah itu baru di scale up, baru kita berani ngeluarin budget ya untuk memang akuisisi market gitu teman-teman. Next aja. Nah ini semakin kompleks sistemnya atau jumlah organisasinya memang semakin besar gajinya, belum bonusnya. Jadi yang menarik kalau dari manajer marketing itu bukan hanya sekedar gaji ya, gajinya gede-gede. Kalau level manajer itu gede-gede, tergantung perusahaannya. Saya pernah dampingin satu perusahaan properti di Cikarang yang karyawannya itu hampir ratusan lah, 100 lebih lah. Itu gaji manajernya, level marketingnya itu 2 digit itu udah kan, ya. Belum bonusnya, yang hebat lagi ada bonus-bonusnya itu. Nah, kalau di marketing itu emang biasanya ngejar itu juga, ya, bonus-bonusnya. Apalagi ketika dia bisa achieve ya target bersama timnya. Nah, dan semakin besar goals-nya, semakin besar targetnya, itu tentu ya semakin besar juga ya pendapatan yang bisa dia mainkan. Gitu teman-teman. Next aja. Nah, sebenarnya kayak di industri real estate ya. Sebenarnya kalau di industri real estate ini kan setidaknya ada 104 profesi atau bidang bisnis yang terkait dalam proyek bisnis real estate. Ya, kalau teman-teman bisa cek itu situ. Cuma yang paling minim modal, minim resiko, ya itu sebenarnya sebagai marketing ya. Makanya saya sekarang banyak di situ ya. Mulai dari marketing. Kenapa? Kalau teman-teman itu jago di marketing, nanti kalau mau jadi developer, mau jadi kontraktor, mau jadi fliperan rumah, atau mau jadi investor, itu jauh lebih mudah, ya. Karena teman-teman jago menjual, dan menjualnya nggak sendirian, menjualnya memang bangun organisasi, bangun tim, bangun sistem jualannya, gitu. Next aja, Mas. Nah, ini kalau di dunia marketing biasanya ada 4 kuadran ini, ya. Nah, rata-rata kalau yang memang bisa survive bagus itu memang mulainya ya dari marketing properti. Kalau bisa jago di marketing, mau fliperan 1 2 rumah ya, itu oke-oke aja. Atau mau jadi developer itu oke-oke aja karena dia jago memang jualan. Ya, tapi memang harus menguasai 3 ya. Nggak cuma branding, selling, marketing ya. Jago jualan, tapi dia juga nggak juga manajemen, agak berat ya. Tetap harus imbang. Jualan oke, bisnis operation oke. Yang 4 pilar lah. Kalau kita ngomongin bisnis itu pasti bangun sistem 4 pilar. Finance, marketing, operation, dan XR. Itu teman-teman. Next aja. Nah ini teman-teman ini kalau teman-teman tahu ya, kalau bapaknya manajemen itu kan Kalpan and Norton itu ya. Salah satunya temuannya adalah konsep balance scorecard itu. Nah dia itu meneliti perusahaan-perusahaan ya di Amerika. Yang satu punya manajemen sistem, yang satu without manajemen. Ternyata yang punya manajemen sistem ya itu eksekusinya itu lebih baik ya daripada yang manajemennya itu nggak ada ya. Intinya gini, good execution-nya itu 70% tingkat keberhasilannya. Tapi yang nggak bangun sistem sama tim itu tingkat kegagalannya, nah itu yang tinggi. 73% tuh rata-rata gagal. Dan kalau kecepatannya lebih cepat yang memang bangun organisasi ya gitu. Ya rata-rata ya yang nggak bangun organisasi itu ya tingkat kegagalannya 70% untuk mencapai goals yang mereka emang udah tetapkan. Next, Mas. Nah, makanya kalau kita belajar manajemen itu pasti ada namanya ya bagian ini, manajemen vs tactical. Nah, ini buat ngukur sih kita levelnya apa ya, teman-teman sekarang. Ya. Nah, kalau kita levelnya staff itu 85% tuh memang bisa teknis. 15% itu managerial skill. Ya, skill yang harus dipunya. Kalau dia koordinator itu 30% managerial skill. Managerial skill itu bisa bikin goal, plan, ya, delegasi, evaluasi, controlling. Itu manajemen skill. Ya. 70% itu teknis, ya. Kalau dia levelnya supervisor itu 45% manajemen, 55% teknis. Ya, kalau manajer itu 60% dia itu managerial skill, 40% teknis.
Kalau dia levelnya direktur, general manager itu 75% manajemen, ya 25% teknis. Kalau dia direktur itu 90% itu manajerial skill, ya 10% itu teknis. Nanti dibantu ya manajer-manajer di bawahnya. Nah, kalau dalam sistem, nah itu ya kalau staff tuh reportnya tuh daily, harian, ya. Jadi dia tuh dievaluasi kinerja harian dia. Kalau dia levelnya koordinator itu weekly, mingguan. Kalau SVP itu monthly, ya, bulanan. Nah, kalau dia manajer itu bisa bikin plan dari Januari sampai Desember, ya. Dia dari Januari sampai Desember itu pengen akuisisi berapa database, ya. Berapa yang akhirnya beli dari database itu, berapa yang akhirnya repeat, berapa yang akhirnya mau merekomendasikan. Nah, itu ada angka-angka itu, ya. Selama memang periodenya 1 tahun, makanya dia bikin plan itu jangka panjang, ya. Kalau manajer, jadi kalau ada manajer disuruh bikin plan nih dari Januari sampai Desember nggak bisa, ya itu bukan manajer, wannabe manager. Nah, kalau general manager itu rata-rata plan dia itu 5 tahunan, ya. Dalam 5 tahun tuh kita mau akuisisi berapa nih marketnya nih, mau menangkan market di mana nih, gitu. Beda lagi sama memang direktur, ya. Direktur itu memang dia tugasnya mewujudkan visi perusahaan, gitu teman-teman. Next aja. Ya, ini contohnya ya, Pak teman-teman lihat. Ya, bedanya manajemen vs teknikal. Kalau manajemen itu fokusnya bangun tim sama sistem. Tapi kalau teknikal, kalau teknis itu fokusnya ke pekerjaan teknis harian. Next. Kalau manajemen itu sifatnya top down. Jadi ada strategik diturunkan ke bawah. Kalau teknikal itu bottom up. Dari bawah ke atas. Ini ada permasalahan apa di bawah nih? Dilaporkan ke atas. Itu teknikal. Ya. Next. Nah, kalau manajemen itu biasanya dinamik, start finish, start finish. Tapi kalau teknikal itu biasanya mengerjakan pekerjaan rutinitas harian. Itu teknis ya, teman-teman. Next saja. Nah, intinya apapun bisnisnya teman-teman itu tentang membangun people, ya. Dan ya tentang bagaimana membangun organization skill, bukan hanya individual skill, ya. Kalau individual skill ya kayak tadi, kayak internet marketing tadi. Tapi kalau dia digital marketing itu ngomonginnya tentang bangun organization skill. Nah, skill individu sama skill yang bangun tim dan sistem, ya, atau ngontrol sistem, ngontrol tim menggunakan sistem. Nah, itu memang ada keterampilan tersendiri. Nah, itu insya Allah akan kita pelajari di kuliah manajer marketing. Dan insya Allah nanti buat teman-teman Zifaf ya, kita ada untuk beberapa orang kita kasih gratis, yang mana sebenarnya kita pertemuannya 12 kali pertemuan tuh bayar. Ya. Kalau di workshop saya rata-rata 3,5 juta. Tapi untuk online biasanya saya kasih 1,5 juta harga normalnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau daftar, mau ikutan, nah kita kasih 500.000 aja ya buat teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman Cival nanti ngomong Mas Oki ya, nanti ada harga spesialis sih sebenarnya, harga spesial yang memang pengen ikut 12 kali pertemuan itu terkurikulum teman-teman ya, terkurikulum ya materinya, yang mana itu modul memang for leader marketing ya kita gunakan. Dan ya insya Allah itu sudah proven sih, karena itu hasil experience saya juga selama 13 tahun ya, terutama juga ya hasil saya mendampingin banyak klien-klien untuk mencapai goals-nya. Terakhir itu saya pernah bantuin klien juga untuk handling di 2.000 orang tim pada waktu itu. Dia punya 2.000 orang tim. Nah, itu kita bantu bangun manajemen marketingnya gitu. Next saja. Oke. Ya, jadi ini teman-teman, mungkin teman-teman yang tertarik, kita ada namanya kuliah manajer marketing. Nah, itu mencetak para manajer marketing yang kompeten dan juga profesional. Nah, tadi banyak permintaan yang memang datang ke saya untuk memang
Oh, cariin dong yang level leader marketing nih, yang bisa mimpin tim untuk bisa eksekusi, capai goals-nya. Dan ini emang recommended sih kelas ini untuk para UMKM atau corporate, business owner, ya, project leader, koordinator, SPV, manager, ya, atau calon manager. Dan ilmunya ini daging karena emang ini by experience, ya, mudah, praktis, dan bisa diaplikatifkan, insya Allah. Next, Mas. Nah, ini materinya ya, teman-teman bisa dapat ya. Ada 12 winning formula ya, termasuk bagaimana menjadi leader marketing yang profesional dan dicari banyak pimpinan perusahaan. Kemudian bagaimana menjadi seorang manajer marketing kelas dunia, cara bikin strategiknya, visibility study untuk marketing 1 tahun, gimana caranya. Bagaimana mengaplikasikan strategi funneling ya, yang memang sudah proven 100 tahun dalam bentuk online maupun offline strategi. Bagaimana seorang manajer bisa menerapkan flywheel marketing untuk strategi bisnisnya. Termasuk kita akan belajar bagaimana fundamental goals, branding, marketing, dan selling, ya, termasuk CRM. Strategi launching produk, nanti kita akan juga bahas, ya. Bagaimana nyusun anggaran promosi untuk level manager juga kita akan bahas. Termasuk bagaimana execution game-nya. Nah, execution game-nya kita pakai tools namanya 5DX nanti. Next, Mas. Nah, ini juga kita akan belajar tentang bagaimana nyusun winning team marketing baik offline maupun online. Bagaimana strategi mendapatkan database baik organik maupun berbayar menggunakan Facebook, IG, WA, Google, ya, QOL dan lain-lain. Termasuk bagaimana cara bikin copywriting dengan bantuan AI nanti dikombinasikan dengan konten marketing menggunakan Canva dan CapCut, ya. Kemudian ada growth hacking marketing, itu rahasia bagaimana jadi marketing kelas dunia ya tanpa iklan. Nah, bonusnya ini studi kasus bagaimana saya pernah nge-setup sebuah tim dan sistem ya, dari bisnis mebel omsetnya 100 juta menuju 400 juta per bulan, dan sekarang udah di 700 juta per bulan dengan digital marketing strategi kurang dari 1 tahun. Nah, nanti studi kasusnya kita akan bedah di situ. Dan managerial skill ini teman-teman sangat dibutuhkan jika teman-teman pengen bangun organisasi bisnis agar tetap sustainable ya, dan juga kuat terus tumbuh. Itu sih 12 winning formulanya ya, teman-teman. Dan kuliahnya online sih, 12 kali pertemuan. Next aja, Mas, coba. Di next. Nah, ini kalau offline kita kemarin ini khusus real estate sih. Khusus teman-teman leader marketing property. Next. Nah, waktu kelasnya live itu besok pagi. Besok pagi kelas perdana 20 Oktober. Teman-teman bisa hubungi Mas Oki ya nanti ya. Kalau teman-teman Hamfara ada yang memang mau ikutan, ya silahkan daftar lewat ke Oki. Dan pendaftarannya cukup murah aja teman-teman. Tadi dari harga normal 1,5 juta kita kasih buat teman-teman 500.000, dan nanti sebagian kita sumbangkan ya untuk Zifwaf ya, untuk teman-teman di kampus Yayasan Hamfara ya. Gitu sih teman-teman, thank you. Itu aja sih sharing dari saya. Semoga mungkin bisa menambah insight teman-teman tentang dunia manajemen marketing gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Coach. Ini ilmunya mahal sekali menurut saya. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya kakak-kakak, jika ini nggak dicari atau benar-benar memanfaatkan momen ini gitu untuk mendapatkan ilmu yang mahal ini sangat disayangkan sekali gitu, bahwa ternyata kita sudah di fase era digital yang dimana semua tuh perlu ilmu untuk bagaimana bisa leader atau menjadi leading di bagian digital ini gitu, karena surprisingly memang besar sekali ya chance dan untuk mendapatkan uh, bagaimana profit ya, dan juga branding yang luar biasa dari digital gini, dan itu ilmu luar biasa sekali dari Coach Rendra. Oke Coach, uh, apakah kita perlu buka sesi Q&A, pertanyaan? Siap, boleh, boleh. Oh boleh. Ya silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh on mic ataupun langsung di
lewat chat juga boleh. Ya, baik coach. Mungkin pertanyaan pertama ini, eh, dalam situasi kita meragu-ragukan ya bahwa belajar mengenai AI dan lain sebagainya itu untuk bisa terjun langsung ya di era digital ini kok kayaknya rasanya sulit gitu untuk uh, mau konsisten belajar semua mengenai ilmu digital marketing ini. Ini bagaimana coach? Kalau menurut coach sendiri? Oke. Jadi sebenarnya kan kita harus paham dulu ya. Ilmu itu kan ada yang namanya ilmu cabang, ada yang namanya memang ilmu inti. Kayak sebenarnya ilmu marketing ini sebenarnya core-nya apa sih? Kalau kita mau simpelkan ilmu marketing ini sebenarnya akar ilmu komunikasi apa marketing itu ilmu komunikasi ya. Jadi ilmu komunikasi itu kalau kita detailkan lagi itu ilmu apa sih? Ilmu tentang menyampaikan pesan dan menjalin hubungan. Ya. Jadi kuncinya dua itu kalau di komunikasi, menyampaikan pesan dan juga menjalin hubungan. Nah, menyampaikan pesan memang kalau cuma satu dua orang nggak masalah, tapi kalau mau banyak orang ya kita perlu ada namanya media, perlu pelan dan sebagainya. Nah itu kalau disimpulin. Nah, mau menjalin hubungan berarti bagaimana membangun interaksi. Setelah kita beriklan ya kita bagaimana membangun interaksi dengan konsumen kita biar memang mudah closingnya. Ya makanya ada istilah no interaksi no transaksi. Ya, nah seperti AI dan tools lain sebagainya itu kan sebenarnya tools yang terus akan berkembang dan namanya teknologi itu hadir untuk memudahkan manusia ya sebenarnya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya ya, menyikapi teknologi yang memang terus berkembang ini. Nah saya sendiri itu ya dengan adanya teknologi sekarang ini sangat-sangat memudahkan ya untuk kita bisa menjangkau. Misalnya nih, saya pengen dapat database nomor telepon ya orang-orang yang tertarik misalnya ya di dunia properti. Ya, kemarin bersama tim ya hanya kira-kira ya ngumpulin 1.000 lead atau 1.000 nomor dalam waktu 1 bulan itu susah atau gampang? Kalau manual susah ya. Tapi kalau pakai iklan, ternyata bisa. Bahkan kemarin bersama tim itu bisa ngumpulin 4.000 lead dalam waktu 4.000 sampai 5.000 dalam waktu 3 bulan. Itu dapat 4.000 nomor kontak orang-orang yang memang ya tertarget ya untuk berminat untuk properti. Walaupun kita nanti akan gali lagi dia punya daya beli enggak ya. Itu nanti. Tapi paling enggak kita bisa dapetin database orang-orang yang minat aja itu udah keren banget dengan dunia digital. Nah, sekarang bikin copywriting, kita banyak dibantu oleh ChatGPT, ya kan? Bikin grafis, sekarang ada Canva, ya. Bahkan editing sekarang pakai CapCut di handphone udah bisa. Nah, sebenarnya apa sih yang sikap kita terhadap dunia digital ini ya? Kita harus memang adaptasi. Sekarang harus adaptasi, harus terus tumbuh. Dan mindsetnya memang nggak bisa kita aduh gaptek susah dan lain sebagainya. Ya kalau nggak bisa ya cari orang yang bisa kolaborasi ya bayar ya sisihkan uang untuk nyari orang yang memang bisa ya kalau semua digarap sendiri memang dipelajari sendiri memang susah tapi mindset seorang manajer itu bukan hanya tahu cari how to-nya tapi cari who-nya siapa sih yang mampu ya yang bisa mempercepat saya untuk eksekusi itu sih Kang. Iya, luar biasa sekali bahwa ternyata kita tuh nggak bisa sendiri ya untuk mempelajari berbagai ilmu digital yang luar biasa. Sebenarnya kalau mau digarap, itu tergantung kitanya sendiri, mau konsisten nggak? Atau memang eh, ternyata kalau stuck itu kan pasti butuh seseorang yang memang expert di bidang, atau memang benar-benar kita tuh butuh ilmu tersebut gitu. Maka hari ini banyak sekali chance, misalkan di sosial media ya Tat ya, banyak eh, misal belajar dan sebagainya. Tapi kalau kita tuh tidak diarahkan atau ada direkturnya gitu, memang pasti hanya sebagai kumpulan ilmu-ilmu saja gitu ya Tat, dibanding eksekusinya gitu ya, Koh ya. Coach. Ya
Baik, bagi Bapak, Ibu, Ustadz Ustazah sekalian yang ingin bertanya pada Coach Rendra, silakan aktifkan mic-nya ataupun bisa melalui chat di room Zoom. Oke, em, begini Coach, kalau misalkan ada kasus di mana kita tuh terhalang sama modal gitu. Misal sudah banyak ilmu-ilmu yang masuk di untuk era digital ini untuk mengimplementasikannya ya pada bisnis dan sebagainya di kita. Terus terhalang oleh modal. Nah, itu sikap kita tuh bagaimana, Coach? Ya sebenarnya eh, modal itu emang dibutuhkan, tapi di awal itu ya modal yang paling penting memang kita punya skill dulu nih, kemampuan jualan. Kalau punya skill jualan, itu kita akan dikejar orang untuk ikut jualkan. Tapi kalau udah dapet nih, duit, nah mulailah dibagi duitnya untuk budget iklan biar mempercepat kita untuk merekrut tim atau juga untuk bayar iklan dan lain sebagainya. Misalnya contoh di awal, ya kita mulai dulu dari broker nih. Broker, saya juga kan brokeran properti ya. Nah, misalnya nih di Jogja nih kan ada garapannya Mas Hanafi Rais nih. Ya, dia juga nggarap misalnya kayak 8 unit. Kita bisa jualin rumah 1 M itu kan komisinya kalau sampai closing itu kan 30 juta. Nah, 30 juta itu kan lumayan gitu kan. Nah, di awal organikan dulu aja ya, tapi serius loh. Memang eh, apa namanya? Bener-bener jadi profesi. Simsar ini jadi profesi. Nah, nanti kalau ada 30 juta, jangan dihabisin semua 30 juta ini. Selalu bagi tiga. 1 juta itu 30 juta, 10 jutanya mungkin buat budget iklan, ya, kemudian buat beli tools mungkin atau bayar tim. Selanjutnya 10 jutanya bolehlah kita nikmatin untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya. 10 jutanya kalau mau disedekahin di Jifwaf, di Hamfara, dahsyat lagi tuh. Itu. Jadi akhirnya manajemennya bagus tuh, akhirnya punya modal di awal. Nah, kalau nggak paling enggak ya, kalau nggak punya modal, jangan nggak punya modal skill. Ya. Bahkan kalau kita sirkah aja ya, kalau sirkahnya abdan itu ya harus punya skill badan, waktu dan kemampuan ya, kompetensi ya. Ya, punya waktu doang, sama-sama nganggur, nggak punya kompetensi, sirkah abdan bubar juga, Pak. Nah, kedua bisa pakai sirkah, ya pakai sirkah. Saya sendiri praktisi, alhamdulillah praktisi sirkah juga. Ada yang sebagai pemodal aja, ada yang memang juga pemodal sekaligus pengelola, ya juga. Dan sebenarnya eh, Sirkah ini jadi solusi ya, solusi buat teman-teman emang yang nggak punya modal. Dan dalam Islam sudah ada solusinya ya. Cuma ya kita paham dulu nih kompetensi kita dalam mengelola modal bisa nggak ya. Jangan-jangan dikasih 100 juta itu malah modalnya jadi utang ya karena ngelolanya nggak kompeten. Ada loh dikasih 100 juta malah zong, malah hilang. Kasih 10 juta hilang, kasih 100 juta hilang, kasih 1 miliar juga hilang. Tapi ada yang dikasih 1 juta, itu besok balik bisa 3 juta. Mulai dari kecil dulu nih. Ya, apakah emang benar-benar solusinya modal? Ya, kayak properti, ya, kayak maklaran properti. Ya kan modalnya udah ada di mana-mana potensinya. Rumah, ya. Ngelisting aja 100 rumah dulu, coba, ya kan? Coba posting konsisten di marketplace lokal, Facebook misalnya, atau marketplace properti, konsisten aja terus. Sampai ada closing satu 30 juta misalnya, kan rata-rata properti 2,5%, rata-rata ya 25 juta, 30 juta. Nah itu dibagi jadi 3, jadi modal itu. Ya. Cuma kalau mau modal dulu ya boleh-boleh aja kalau emang kompetensinya udah memang oke. Jadi sebenarnya masalah modal itu ya bisa disolusikan. Ya Islam juga punya solusinya kan, sirkah tadi. Saya juga sirkah, ya kan. Ada yang bersirkah, ya. Ada juga yang emang modalnya modal skill, ya. Tapi kalau kita punya skill jualan, insya Allah modal itu sebenarnya nanti dimodalin orang. Jadi benar, saya beberapa banyak ya, banyak itu kalau memang modalnya barang gitu ya,
produk apa yang dijual. Itu yang nitip ke saya itu banyak gitu loh, pengen diminta jualkan produknya. Ya. Bahkan ya udah sekalian nih tak apa namanya tak modalin untuk budget iklannya. Ada juga yang kayak gitu. Ya. Cuma kita harus punya kompetensi tadi. Kalau udah punya kompetensi tadi, ya skill tadi itu dicari. Apalagi skill marketing ini, skill dicari ini. Kalau kita udah jago marketing, misalnya jago marketing di bidang tertentu ya, fokus di satu bidang industri itu dicari-cari ya. Misalnya saya fokus selama setahun, misalnya 2 tahun 3 tahun ya jualan properti terus, branding properti terus. Lama-lama itu orang pada datang kok. Mas, ini aku nitip ya rumahnya dijual. Ini sekarang udah mulai kayak gitu, apa namanya? Udah nggak nyari, menyari masih tetap nyari. Cuma orang akhirnya datang sendiri untuk nitipin propertinya. Itu kan modal berarti kan, modalnya orang lain gitu, modal produknya orang ya. Jadi memang sebenarnya modal yang paling penting tuh mindset, skill, kemauan itu dulu ya. Kalau itu udah ada, barulah kita mau ngomong modal uang ya. Karena saya beberapa kali ketemu ya, eh, saya punya lembaga kan bisyarah.id, itu juga kita bantu teman-teman UMKM untuk nyari pemodal ya. Itu kita dampingin, banyak juga yang dikasih modal juga bukan solusi, ternyata dikasih modal. Ternyata dia nggak bisa ngelola, ya malah modal itu jadi bumerang buat dia. Ternyata yang dia butuhkan tuh sekarang skill dulu, skill mengelola modal ya. Ya. Kalau modal 10 juta aja dia nggak bisa ngelola, apalagi mau modal 100 juta. Ingat ya, amanah kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggulah kehancurannya. Yang namanya pengelola modal, dia bisa muterin modal. Dia nggak bisa muterin modal gitu. Ya bubar juga gitu. Ya, jadi ya modal itu bukan jadi apa ya, solusi satu-satunya sih. Solusi satu-satunya teman-teman jago marketing. Iya beneran, jago marketing. Bener, Itu Pak. kalau jago marketing, jago juga nyari pemodal. Masya Allah, luar biasa sekali ini ilmu dari Coach Rendra, bahwa ternyata modal yang saat ini paling dibutuhkan, paling utama itu ternyata skill dulu untuk mengelola, dibanding harus punya uang dulu ya. Karena kalau nggak bisa punya skill mengelola, maka uangnya bisa aja di zong. Ya, begitu ya Coach ya. Oke, baik, karena kita Benar. sudah di penghujung acara Coach, apakah ada closing statement dari Coach Rendra? Silakan Coach. Ya, ya, tentunya kan kalau rezeki itu kan yang kadang tidak kita kuasai. Ya, dan itu pasti ya, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Ya, ya tugas kita itu sebenarnya itu cara kita bersyukur itu adalah memaksimalkan segala potensi kita. Dan dulu guru saya nasihati ya, salah satu ilmu ya, kan saya dulu pernah tanya sama guru saya, eh Tat, kalau kita di dunia ini hanya belajar 2 ilmu, ya misalnya di pers nih, jadi ilmu singkat aja nih, simpelnya apa aja tuh, belajar apa aja, ya ilmu goiruhal sama ilmu hal. Kalau ilmu hal itu kan ilmu agama, biar kita selamat dunia akhirat. Nah, ilmu goiruhal itu adalah ilmu bertahan hidup. Nah, salah satu ilmu bertahan hidup yang proven sampai saat ini, ya kita bisa marketing dan selling. Insya Allah bertahan hidup sih, itu intinya. Ya, gitu. Masya Allah, ya Gitu luar ya, biasa. Ya, teman-teman. siap. Dan tetap semangat. Heeh. Insya Allah, mudah-mudahan teman bisa ya sukses dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Thank you ya. Saya Ya, tak duluan. iya, Saya ini mau ngejar iya. kereta. Iya, Thank makasih you. banyak Coach Rendra sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan Coach Rendra fi amanillah, karena beliau juga akan melanjutkan perjalanan sebenarnya, sedang terburu-buru. Kita doakan selalu sehat selalu, rezekinya dimudahkan dan lain sebagainya. Terima kasih Coach Rendra, jazakumullahu khair. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, kakak sekalian yang insya Allah rahimakumullah, kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semua murah rezeki, dan juga banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, dan kita juga ternyata sudah mendengar dari materi Coach Rendra bahwa ini
penting sekali bahwa kita perlu memiliki ilmu mengelola skill dan di era digital saat ini. Maka siswa Hampara juga sudah menyediakan wadah, ya. Kita memiliki kelas dari Coach Rendra mengenai marketing yang insya Allah akan dimulai kelasnya besok dan kuotanya sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Maka boleh bisa dilihat ya link dalam room Zoom, bisa silakan mendaftar untuk juga sebagai bagian dari memenuhi tolabul ilmiah bahwa kita hari ini sebenarnya sangat memerlukan ilmu di era digital. Dan info ini Bapak Ibu sekalian, karena juga kelas dari Coach Rendra ini sangat luar biasa ya, dari mulai harganya yang ini karena ilmunya mahal ya, dari 3,5 juta, bahkan dari Hampara sendiri ya, dari siswa Hampara menyediakan hanya sekitar 500.000 saja, dan itu pun keuntungan sebagian besarnya akan dialokasikan kepada STI Hampara untuk dalam proses pembangunan serta pengembangannya juga. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya baik, jazakumullahu khair kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, kakak sekalian yang sudah berkenan hadir pada sore kali ini pada taklim online ke-9 dengan tajuk saatnya memimpin pasar di era digital. Baik begitu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Andre pamit undur diri. Jika kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.